Jadi bonggol pisang tahapannya prosesnya ini kalau tulis terus mboten cukup niki mungkin terpaksa temburi niki. Jadi sampean tulis mawon. Yang pertama bonggol pisang sampean cacah halus. Nek mboten saged ngejus, nek mboten saged marut sampean cacah cal-cal mawon cilik-cilik tipis-tipis sampai habis. Kemudian gula merah larutkan, gula merah. Air leri, cucian beras. Ya, 10 liter. Ya. Jadi sederhana, jadi bonggol pisang dicacah, kemudian gula merah dilarutkan, masukkan aja semuanya ke situ, udah selesai. Kira-kira 1 minggu ini akan mulai bau harum ya. Ya kayak bau tape kayak gitu, mulai ya bau fermentasi tape. Nanti ketika sudah 14 hari ya, sudah 14 hari itu disaring ya, disaring. Nah, cara membuat ini, jadi kalau ada drum kayak gini ya, ini biasa drum cari yang ada penutupnya sekalian ya, biar kita nanti nggak cari-cari penutup. Jadi drum atau timba yang kapasitasnya lebih dari 10 liter, ini cari yang penutupnya kayak kaleng set, kayak apa, kayak gitu kan ada biasanya penutupnya. Atau drum-drum yang memang khusus ada penutupnya seperti itu. Nah, ini biasanya ada pengunci di sini. Ada pengunci. Itu nggak usah dipakai. Karena nanti dia akan mengeluarkan gas dan ini bisa meledak dengan lupa membuka. Ya. Jadi nggak usah dikunci. Biarkan udara tidak di luar itu bisa keluar bebas, tapi di dalam di luar tidak bisa masuk leluasa. Ya. Usahakan penutupnya, karena kemarin dicoba itu pakai sewek, pakai sarung itu malah gagal. Ya. Ada penutupnya, jangan dikunci. Itu setiap hari diaduk 1 kali. Oke, yang mau pelasut ayam itu butuhnya pelasut ayam butuh 3 minimal 2 sampai 3 lembar. Ya. 3. Kemudian ini ukurannya hampir sama. Kecap. Ya. Kecap ya. Ini 3 saset kecil, saset yang 10 ml atau berapa itu ya. Kecap manis tapi ya. Kecap manis 3 saset kecil ya. Kemudian airnya, air itu minimal 750 ml sampai 1 liter ya. Air kita 1 liter aja. Ini buatnya di botol aqua ini aja ya, botol aqua. Di botol aqua yang 1,5 ini ya, pakai aja 1 liter. Kemudian semua bahan dimasukkan ya, dicampur jadi satu, air biasa. Sama kayak tadi. Jadi kalau tadi belum saya jelaskan cara penutupnya, kalau tadi nggak perlu dikunci, itu ini juga begitu. Kalau misalkan buat seperti ini, itu tutup rapat dulu ya, tutup rapat dulu. Kalau sudah tahu kerapatannya maka kurangi. Nah, sekiranya ngobos ya. Nah, kemudian setiap hari dicuci. Kalau sudah ini ditutup rapat lagi, bolak-balik aja. Kalau misalkan mau ngaduk, kemudian buka lagi seperti itu ya. Nah, mol ini akan tahan sampai 6 bulan tanpa dikasih makan ya. Bakteri ini akan tahan hidup tanpa dikasih makan 6 bulan. Baunya sama kayak tadi, bau tape. Kalau sudah jadi 14 hari, tandanya gagal itu adalah baunya itu badek. Kalau yang tadi bau badek itu berhasil. Badek itu tahu badek Bu ya, badek. Nah, ini geser sedikit badek itu nggak jadi ya. Kalau badek, bau badek jadi. Kalau bau badek nggak jadi, banger, busuk. Nah, itu ya, itu gagal. Nah, barangkali mungkin itu bisa banyak hal yang menyebabkan, tapi saya belum pernah gagal.
Jadi kira-kira jenengan praktek seperti itu kemungkinan 99 berhasil ya. Kalau misalkan ya ini sebagai biang pengurai komposnya. Nah, sekarang proses pembuatan komposnya. Nggak apa-apa Bu ya sampai Isa, soalnya tanggung saya kesini dulu Bu. Ya, komposnya. Nah, molnya sudah dapat, sudah kita buat, sudah jadi. Sekarang buat komposnya. Komposnya itu bisa bahannya ya, kotoran hewan, seresah, istilahnya sampah, daun, seresah atau sampah ya. Kemudian arang sekam kalau ada. Kemudian serbuk kayu. Akan lebih baik kalau ini adalah bekas jamur, backlog. Dulu ada media yang jamur toh. Itu kalau sudah mati itu baik ya. Bekas jamur, backlog. Nah, seperti ini. Komposisinya kotoran hewannya 40. Kemudian ininya 120. Arang sekamnya 30. Serbuk kayunya 30. Jadi 30 ini dikonversi sendiri ya. Kalau misalkan ini karung ya di karung semua. Kotoran hewannya 40 karung. Kemudian seresah sampah ini adalah 120 karung. Arang sekamnya juga 30 karung gitu. Jadi harus konversi sendiri. Ya kalau pakai timba semua kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk mempermudah pengadukan, kalau bisa sampah kayak yang masih kasar, kayak daun pisang, kemudian juga daun-daun dari padi, itu dicacah aja supaya lebih nanti mudah pengadukannya. Jadi kalau sudah bahan ini sudah didapat, maka yang pertama adalah seresah daun. Ya. Lapisan pertama seresah daun. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bekatul. Bekatul tidak halus ya. 6 itu adalah kapur. Kapur dolomit. Dolomit ya, yang apa? Mungkin yang kimia yang CaSO4 tuh. Ya, dolomit, kapur pertanian istilahnya kalau di dagangnya dolomit ya. Atau kapur kaptan ya, saya singkat kaptan aja, kapur pertanian. Kemudian yang terakhir ini molnya ini. Mol. Ini bahan-bahan yang bisa dipakai. Jadi yang pertama ini adalah nomor 2. Kemudian atasnya ini adalah nomor 1. Atasnya lagi nomor 3. Atasnya lagi nomor 4. Atasnya lagi nomor 5. Nomor 6. Jadi kayak ini bisa buntutnya gitu, sak kope ya. Jadi begini, ini ada aturannya. Kalau ini ketebalannya ya yang kita atur ini 15 cm ya, 15 cm. Dari berbagai tumpukan ini maka tebalnya adalah 15, maksimal 20 cm. Panjangnya terserah, lebarnya terserah, tapi ketebalannya ini adalah 15 cm, maksimal 20 cm. Dari berbagai bahan yang ada ini. Ini lapisan pertama ya. Caranya, jadi setelah ini kita tumpuk seperti ini, bekatul ya. Setelah bekatul itu kita taburkan halus saja ya. Kebutuhannya bekatul ini adalah cuma 20 sampai 25 kg
kapur itu 15 hingga 20 kg ya. Nah, seperti ini buatnya. Jadi setelah kita tumpuk, maka yang tadi yang kapur kita taburkan tipis. Sekatul juga tipis-tipis saja, yang penting merata. Nah, kalau sudah semuanya sudah rata, yang terakhir kita siram dengan mol atasnya. Mol tadi 1 atau mungkin setengah liter sudah cukup untuk 1 gembor ya, 1 gembor untuk 10 liter itu. Jadi setelah ditumpuk kayak gini disiram mol ya. Kemudian akan lebih baik kalau misalkan di tumpukan-tumpukan ini akan ada pipa paralon atau mungkin bambu yang ini ada dibuatkan lubang-lubang kecil kayak gitu, pori-pori untuk penguapan. Ini masukkan di dalamnya, di tengah-tengahnya. Karena bakteri yang kita kembangkan adalah bakteri aerob. Jadi dia masih memerlukan oksigen supaya dia tetap hidup. Nah, seperti itu. Ini ya, mol. Itu lapisan pertama. Kemudian buat lapisan kedua persis langkah-langkahnya seperti ini. Resah dulu, kemudian kotoran hewan, kemudian serbuk kayu, arang sekam dan sebagainya. Seterusnya. Kemudian siram lagi sampai lapisan buat lapisan kedua, lapisan ketiga, keempat dan seterusnya. Ini ketinggiannya maksimal 1 meter ya, maksimal 1 meter ketinggiannya. Lebarnya mboten ngatur, dawane nggih mboten ngatur, cuma ketebalannya lapisan tadi per lapisan, kemudian juga ketinggian maksimal itu kita atur. Jadi maksimal 1 meter. Kalau sudah tinggi 1 meter itu ditutup pakai terpal atau pakai plastik ya. Kalau misalkan ini di naungan kayak gini, ini plastik cukup. Tapi kalau misalkan di luar kayak gitu, maka harus dihindarkan dari cahaya matahari. Jadi harus ada penghalang di bawah plastik ya, atau terpal, itu akan lebih baik. 1 minggu diaduk sekali, 1 minggu dibongkar 4 kali. Jadi 1 bulan itu dibongkar 4 kali, itu sudah jadi. Nanti akan kita lihat. Biasanya ini akan menghasilkan suhu sangat tinggi ya, bisa sampai mencapai 70 ke atas ya, karena proses fermentasi itu suhunya bisa sampai 70 ke atas. Nah, ini yang kita butuhkan, kita pertahankan sampai 60 saja ya. Jadi kalau panas ya harus diturunkan, tapi kalau misalkan masih stabil antara 50-60 biarkan ya. Jadi kalau mencapai, jadi kita kontrol terus dengan termometer yang 100 ya, yang 100, jangan yang di bawah 100. Jadi yang 100 itu kita bisa masukkan beberapa titik kayak gitu untuk titik kontrolnya. Kalau misalkan di atas 60 itu harus kita pertahankan 60, kita harus turunkan. Yang kedua adalah untuk melihat kadar air. Jadi dibongkar itu adalah kadar air karena sangat panas. Jadi penguapan itu di dalam. Di luar kayak adem-adem mawon, tapi jero umep ya. Mboten ngrasani. Cuma nih kencene ngoten nggih prosesnya. Jadi sawangannya adem tapi umep. Jadi kayak dingin tuh di luar, tapi di dalam sangat panas. Makanya di dalam ini kering. Nah, ketika dibongkar kita tahu kalau itu kering, maka kita harus kasih air aja, nggak usah pakai mol lagi ya. Kita butuh kelembapan 60%. Jadi untuk mengukur kelembapan yang 60% itu manual saja. Jadi kalau misalkan digenggam kuat-kuat kayak gini, itu kita lepas. Kalau terbentuk masih gumpalan, membentuk kayak gini, itu cukup. Tapi kalau kita genggam kuat-kuat, kita lepas, kemudian terurai, itu berarti kurang air. Tapi kalau kita genggam kuat-kuat, kita lepas, belum lepas sudah menetes kayak gitu, itu kekurangan air. Kelebihan air. Jadi yang kita kontrol itu semua. Jadi kalau sudah kelebihan air ya jangan dikasih lagi, mencret. Nah, yang aja, yang kekurangan air waktu dibongkar kekurangan air itu aja kita kasih sampai kelembapannya ideal. Itu prosesnya Bu. Jadi 40 hari atau 1 bulan sampai 40 hari sudah jadi, sudah oke, sampai sudah bisa praktek nanam. Sekarang pembibitan, buat pembibitan. Jadi ada tanah, ada kompos,
ada pasir. Seperti ini Bu ya. Jadi nggak usah dipijet-pijet ya, biarkan aja tabur di atasnya, kemudian ratakan, itu sudah cukup. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah kemudian ketika mengisi bibit ini ya jadi ya buat cekungan kayak gini. Nah kayak gini, kalau misalkan sampai punya 1000 lubang kayak gini, 5.000. Pakai ini aja sama toh. Nah tekan-tekan aja kayak gini, jadi nggak usah pijet-pijet. Ketika memasukkan bibit, usahakan tangan kering. Pekerjaan, usahakan tangan kering, jangan setelah membahas tanah, membahas air, kemudian membahas bibit, tapi keringkan dulu tangan ketika membahas bibit atau benih, supaya nanti kita mempermudah. Oke. Nah seperti ini syaratnya bibit. Kalau dari pertokoan kayak gini harus dicuci. Ini sudah dicuci oleh Pak Munib ya, karena ini banyak mengandung bahan-bahan kimia, baik itu pengawet, anti hama, atau mungkin hormon. Nah itu harus diminimalkan ya, harus semua bibit, kecuali jenengan buat sendiri di kebun di daerah itu tanpa proses itu. Berapa lama? Kita aduk minimal 3-5 menit ya, kemudian kita saring, kemudian kita bilas lagi dengan air bersih. Air pembuangan nggak boleh dekat lahan budidaya seperti ini, harus agak jauh, atau mengalirnya tidak balik ke lahan lagi, itu syaratnya ya. Masukkannya satu-satu Bu ya, usahakan satu-satu ya, usahakan satu-satu dulu. Nah, kalau lorong ya pun dicopet ke sana. Satu ya. Harapannya satu-satu supaya tanaman yang kita mau pindah itu sehat ya. Nah, ada berapa dari sana ya? Mati. Harganya. Nah, seperti ini ya. Berapa? Ini biasa per 10 gram itu 20.000 gram. Gak rela tak lepas boleh gak rela. 40.000-an kalau yang. Tapi kalau yang satu 17.000. Sasetan itu. Sasetan 17.000 ya. Cara menutupnya ini jangan dibiarkan seperti ini Bu, izin Bu. Izin tutup. Ya, tutup lagi. Itu pun nggak usah dipencet. Cukup kalau misalkan ada kapi atau apa diratakan saja yang bukanya rata seperti ini. Nah ini cukup ya. Nah ini kita tutup. Nah setelah itu siram, baru siram. Itu pun jangan berlebihan. Usahakan ya jangan terlalu banyak menetes, karena ini nutrisinya banyak hilang kalau menetes. Ya. Ya, yang penting dia itu basah sampai bawah, tapi jangan sampai mengucur lah. Eman nutrisinya Bu. Tangan saya sudah sangat kotor nih Pak. Oke, terima kasih. Saya nggak mau masuk Pak. Saya nggak ikan jale. Ini disiram Bu ya. Nah, setelah disiram, ini sampean sing hipnosis. Ya. Selama 3 hari sampean taruh di tempat teduh. Ya. Nek sampean nggak punya tempat teduh, biasa di longan-longan ya. Ini sampean tutup dengan gangsing lauk kayak gitu ya. Jadi jangan dipanaskan dulu ya. Setelah disiram, taruh di tempat teduh ya. Jadi kalau nggak punya ruangan teduh, itu tutup ini diangkat kira-kira nggak batu sundul ya, karena katanya batu sundul ketika cukup batu sundul kira-kira jalan segini, ditutup pakai karung goni atau glangsing atau untuk menghindarkan matahari. Jadi dia untuk menjaga kelembapan media supaya tumbuhnya tiris itu merata ya. Nah ketika sudah mulai pecah seperti ini ya, kalau sudah pecah atau mungkin sudah menyembur seperti ini, baru sampai keluarkan di tempat panas ya. Tidak harus dekat tambak, tapi yang penting dapat kering ini ya. Seperti itu baru supaya nanti nggak loyo ya, bisa kengkeng kayak saya gini. Nah seperti itu proses pembibitan, sangat sederhana ya.
umurnya untuk Pak Choi, Chai Sim dan familinya itu butuh waktu cuma 15 hari untuk dipindah. Oh, dipindah. Ya, di sini jangan biarkan berbuah di sini. Tidak baik ya. Ini di sini sampai 15 hari atau berdaun 4. Ini kan baru berdaun 2 ya. Nanti kalau sudah berdaun 4 itu sudah layak dipindah. Ya. Ini yang pembibitan yang tidak langsung. Ini pembibitan yang tidak langsung. Ya. Nah kalau bayam seperti itu, kangkung, itu pembibitan langsung, jadi tidak pakai ini Bu. Jadi di lare bisa. Praktek juga Bu? Oh praktek juga? Oke, mantap ya. Nah ini yang pembibitan yang tidak langsung tadi Pak ya. Nah ini Buku mau praktek yang pembibitan langsung. Nah yang umumnya yang bisa dibuat langsung adalah, atau memang akan sulit kalau memang dibuat tidak langsung. Misalkan bayam dibuat tidak langsung juga tidak akan lebih baik. Karena ketika bayam dipindah itu malah cikrek, nggak lebih sehat. Itu bayam atau kangkung dipindah malah tidak lebih baik. Makanya dia lebih baik pakai yang langsung. Ya. Oke, caranya seperti ini. Kalau yang pembibitan langsung punya bibitnya Pak Munit. Ini jaraknya idealnya 15 cm atau satu segini ya. Jadi 1 kali 1, jadi 15 cm atau segini kali segini. Ini ideal. Ya. Jaraknya itu 15 cm atau kita kalau nggak sempat 2 meteran ya. Ini segini cukup. Ya, cukup. Ya. Itu. Nah, gini. Jadi kalau misalkan ini model tabur langsung, ya, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalkan yang ini model tabur kayak gini, ini kekurangannya dia membutuhkan penutup dari luar. Tabur langsung itu Pak ya? Sulit membayangkan ya, sini. Nah, ini yang model larikan, ya. Ini model larikan 2 cm cukup, jangan terlalu dalam ya, 2 cm cukup. Kalau bisa ini rata dulu, baik ya. Jadi usahakan kalau ini jaraknya 1 meter atau mungkin 80 sampai 1 meter, itu tergantung jempol sampean ya. Sak mene iki cukup Bu ya. Karena ini sangat hitam, jadi nggak ketoro oleh sampean tabur ke tanah. Jadi main perasaan. Jadi kira-kira wanita main perasaan Bu. Kira-kira sak jemputan niku cukup pojok sampai pojok Bu. Harus cukup, ya. Jemputan iki kudu cukup dari ujung sampai ujung. Ini cukup untuk 1 meter. Ya. Tapi nggak usah sampean kayak gini tadi sudah ada bibitnya enggak ya. Nah ini kalau sampean ulang nanti akan terlalu keruh. Kalau sudah terlalu keruh nanti kurang bagus pertumbuhannya, ya. Seperti itu. Nggak apa-apa, nanti saya mencabuti lagi ya Munib ya. Siap. Kalau sudah tumbuh, nah, ini nanti bisa saya saksikan atau kalau kesini lagi. Mudah-mudahan ini berisiko ya. Kalau kayak gini berisiko semut. Jadi kadang nggak tumbuh jangan nyalahkan tanahnya, wah ini tandur ke lemah angker ini, nggak ada hubungannya. Jadi kadang itu semut yang suka gondol. Ya. Tidak larang. Nah, caranya mengatasi semut sebelumnya ya. Jadi sebelum tanam kayak gini jarak 3 hari sampean punya botol-botol Manson ya, lek wong lanang-lanang cukup akrab Manson yang botol cekar tuh Bu. Bening-bening kayak putih kayak gitu ya. Nah, itu sampean isi air kira-kira sepertiga. Putih ya. Yang putih, yang bening itu Bening. sepertiga itu air biasa. Kemudian kira-kira 5 cm atau mungkin kurang dari 5 cm itu adalah jelantah. Mengerti jelantah? Minyak bekas. Ya bekas, minyak bekas, goreng PT, gurih-gurihan kayak gitu sangat disukai semut. Kalau dia masih kurang tertarik, kasih lagi gula di dalam botol itu, nggak usah banyak-banyak. Nah, 3 hari ya, 3 hari sebelum tanam, ini kasih botol-botol itu. Satu peta ini kasih 5 atau 10 terserah sampean duwene botol piro akan lebih baik ya. Nah, nanti dalam waktu 3 hari semut itu sudah tahu jalannya, sudah tahu makanannya. Jadi tidak buatan keloyongan naik-naik kurung gulutan.
Jadi dia sudah masuk. Nah, ketika sudah masuk terperangkap minyak itu nggak bisa balik. Itu wassalam pun itu. Nah, jadi itu ya cara untuk mengatasi semut. Nah, ini langkah selanjutnya ini ditutup. Nah, tutup kayak gini aja. Tutup lagi. Semua ya. Kangkung, bayam sama. Seperti ini ya. Baru disiram. Siram lagi. Jenuh ya, setelah itu tinggalkan nggak apa-apa. Nah, ini kan penutup tadi yang saya bayangkan dengan yang ini saya bandingkan dengan yang ini. Kalau ini itu tidak butuh media dari luar, dari kanan kirinya sudah bisa dipakai penutup. Tapi kalau di sini setelah sampean tabur kan seharusnya ditutup. Nah itu nggak bisa sampean ambil dari sini lagi, harus dari luar. Nah kayak gitu kelebihan dan kekurangannya. Nah iki sampean bondo boyo, ya. Kalau yang ini, nah iki sampean tabur melayu kena. Ya, tuh istimewaannya dia lebih cepat, tapi butuh media penutup dari luar. Tapi kalau ini, nah, ada medianya penutupnya sederhana. Jadi itu kangkung dan bayam sama. Ya. Kemudian saya ajari cara mindah itu, cara mindah yang bibit yang tidak langsung. Ini apa nih Pak? Pinjam sendok Pak. Pak Munir, ini apa Pak Munir? Kenapa ini? Ini caisim. Plastiknya. Plastiknya banyak Bu di anu. Kayu. Ini caisim ini. Biasanya itu Ya, sendok. apa namanya itu? Ya. Kalau hanya untuk caisim dan sekelasnya itu tidak usah yang besar-besar kayak gini. Ini cocoknya untuk cabai, terong, ya, brokoli, blengkol, kubis ini cocok. Tapi kalau untuk sekedar caisim, cari yang lebih kecil dari ini, kira-kira isinya ini 200 per piece ini ya. Jadi caranya seperti ini. Ya. Oke, saya ambil satu yang mungkin merdeka gitu ya. Sudah tahu semua? Ya, sudah tahu semua? Oke, maju kalau belum. Cari makanan sapu kok Pak, wis kok sampean ubah dhewe kok wis. Ya iku wis sapu iku wis kok wis. Ya, wis kok wis. Sampean ubah Pak ya. Kan enggak mau sampean ubah. Nah, begini. Ya, kayak gitu nanti jadinya. Zaman buat lubang dulu. Kira-kira sebatas ini atau lebih tinggi nggak apa-apa, lebih dalam. Kayak gini. Caranya sama ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian cara mencongkelnya ini, ya, cara mencongkelnya ini jangan ditekuk langsung Bu ya. Jangan ditekuk, menghancurkan ini dan juga bibitnya. Nah, kira-kira kemiringan 60 derajat. Ini akan ya seperti ini. Ya, ini Sing nanam yang salah berarti. Tanahnya angker, Pak. ya. Enggak timnya kurang. Nah, seperti ini. Terus tanahnya. Ya. Ya, terus tanahnya. Kemudian memasukkannya ini seperti ini. Kira-kira dia bertahan sama persis dengan apa yang tanam semula. Jangan seperti ini, kemudian kayak gini. Nggak sopan loh. Ya, kita angkat ya. Ini salah. Jadi kita kasih ini. Jadi jarak dari daun kepik lembaga ini jangan diuruk semua ya. Boleh sampai nguruk tapi tidak sampai menutupi ini. Kemudian cara yang salah yang kedua adalah seperti ini. Tadi kendelepen ya. Ini cara salah yang kedua. Nah, ini terus sama konek. Nah, ini salah ya. Gak sopan itu. Karena sama biasanya digoleng ya, sama konek nyet. Nah, ini kalau misalkan di sekitar ini ada bebatuan atau kayu, itu batangnya menjadi rusak. Dia karena dia tertekan tadi. Nah, itu akan membuat masih sampan teni ya biru. Gitu. Jadi kayak terong donter biru nih kok. Anak ewang donter biru. Ya, kayak gitu. Biasanya dia sulit akan tumbuh karena dia juga sangat
ini sudah bisa. Nah, cara yang benar kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan mau yang kalau sekedar caisim, cari yang isinya 200. Jadi 1 sendok ini pas ya. Jadi nggak lebih ini. Bisa menopang, kecil, ya? Iya, bisa nopang tanah ini nggak goleng. Itu yang lebih kecil. Ini masih ada yang lebih kecil isi 100 Pak. Ya. Jadi kalau yang kayak gini ini cocoknya brungkul, kubis, cabe, nah kayak gitu. Ya. Jadi dia umurnya lebih panjang. Jadi kalau cabe, terong segala macam kan paling minimal 1 bulan itu di sini tahan. Tapi kalau kayak gini nggak boleh. 15 hari sudah harus dipindah. Seperti itu. Oke, sekali lagi ya. Kalau misalkan ini 3, 2 kayak gini, ya tetap harus dipisah. Ya, kalau misalkan 2, tetap harus dipisah. Entah bagaimana caranya, ya. Ya harus dipisah, ya. Bagaimana caranya? Jadi kalau misalkan mempermudah, ya harus jangan sampai hancur pokoknya. Nah ini kadang kesulitan kita kalau misalkan. Menceraikan. Jadi akar jangan sampai kepotong ya, tetap bagus. Nah ini kalau misalkan sudah kayak gini, ini tahan dulu. Kalau misalkan kejeron, ya, nguruk dulu tanah di bawahnya, baru di atasnya ratakan kayak gitu aja. Jadi itu ya sederhana dan gampang. Hasil kemangi bisa menolak ya. Kemangi bisa menolak, jadi menyekat kayak gitu bisa. Katanya iya kata Bang. Saya pikir tadi itu Min.